ada diskon besar-besaran. Ternyata diskon besar-besaran tidak hanya di mall, di pengadilan juga bisa katanya. Kejahatan luar biasa. Kenapa? Mestinya dia harus dihukum lebih berat karena dia adalah penegak hukum. Ketika menilai bagaimana proses penegakan hukum itu kalau sudah dicampuri dengan urusan politik maka akan rusak semacam ini. Ya, Pak Umar, kita coba berbincang masuk ke dua peristiwa yang ya bagi kita ini seminggu, Pak ya. Ya, peristiwanya semingguan. Jadi kelihatannya angka 4 ini menjadi angka keramat ya. Yang satu didiskon ya 6 tahun jadi 4 tahun ya. 10 jadi yang satu 4 tahun. 10 tahun jadi 4 tahun ya, dapat diskon 6 tahun. Nah, yang satu dapat 4 tahun. Saya juga masih ingat Pak ungkapan dari seorang epidemiolog ya yang juga merupakan seorang dokter ya di kampus yang mungkin Bapak sekarang juga kuliah di situ itu. Jadi kita ini siap-siap pakai masker 4 tahun. Saya coba ini ada fenomena menarik apa ini ya angka 4 ini. Jangan tambah lama lagi. Memang ada itu nuansa pengadilan politiknya itu lebih kuat ya daripada pengadilan hukum. Ada konstruksi hukum yang saya kira keliru ya, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kalau misalnya pelanggaran prokes itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, sebuah kriminal, maka mestinya ada ribuan dan bahkan jutaan orang yang melanggar prokes itu mestinya harus dibawa ke meja hukum, ke meja pengadilan, mestinya ya. Tapi kan ini tidak. Case-nya HRS dia memang melanggar prokes. Dan kalau dalam konstitusi hukum kita kan pelanggaran prokes kan bukan kejahatan, sehingga sanksinya adalah sanksi minta maaf, kemudian denda, dan denda itu sudah dilakukan, sudah selesai. Seperti pelanggaran prokes pada umumnya, kena denda. Kalau saya misalnya pernah 250.000 misalnya, kalau misalnya usaha bisa sampai 50 juta dan sebagainya itu tergantung perda masing-masing daerah. Nah ini kan dalam kasusnya HRS memang sejak awal memang nuansanya itu memang bukan nuansa pengadilan hukum ya, tapi lebih mengarah pada nuansa pengadilan politik. Nuansa politik itu cukup kental. Kenapa? Karena sudah ada beberapa studi hukum dan saya kira orang hukum sangat paham betul konstruksi hukum yang dibuat oleh para jaksa dalam menuntut HRS ini memang agak ganjil gitu ya, agak ganjil. Apalagi dalam kasus yang terakhir misalnya hanya mengumumkan saya sehat saja dan kemudian dianukan ke YouTube dan kemudian itu ditekan sebagai delik penyebaran kebohongan. Itu kan sangat sumir sekali ya, sehingga sangat tidak layak lah mestinya. Karena itu saya kira wajar kalau misalnya HRS misalnya menggunakan hak hukumnya untuk naik banding misalnya, atau pihak-pihak lain, kelompok-kelompok lain yang menilai bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta itu memang terlalu berlebihan kalau sampai hanya persoalan semacam itu kemudian dihukum sampai 4 tahun. Bandingkan misalnya dengan kasusnya Pinangki. Kasusnya Pinangki kan kejahatannya luar biasa ya. Dia terkait dengan masalah korupsi, terus bersekongkol dengan korupsi, terus menggunakan jabatannya gitu kan. Dan ini sebuah kejahatan yang luar biasa dan mestinya pengadilan negeri sudah tepat dia itu menghukum 10 tahun karena jaksa di tingkat pertama itu kan dakwaannya berlapis ya, ada cucian uang, ada gratifikasi dan sebagainya, sehingga hakim vonis 10 tahun mestinya itu sudah tepat. Tapi kemudian di tingkat banding
Ini yang kemudian menjadi kontroversi sampai diskonnya luar biasa. Dan ini kayaknya baru sekali ya, baru sekali di era reformasi ini ada diskon besar-besaran. Ternyata diskon besar-besaran tidak hanya di mall, di pengadilan juga bisa katanya. Aduh. Ya, mungkin ini Pak, waktu Indonesia belanja sehingga dikasih diskon ya. waktu Indonesia belanja di pengadilan maksudnya. Aduh. Oke, Pak. Satu lagi Pak untuk tadi. Kalau dilihat dari dari kacamata hukum ya, apakah juga kalau terkait dengan diskon hukuman Pinangki ya, ini Kak, apakah juga masuk ini ya unsur-unsur politik juga ada di situ, atau ini demi ya Pinangki ini kan hanya sebagai korban, bisa jadi ya dikorbankan lah jadikan tugas atau seperti apa, ada kalau kita lihat konstruksi hukum di awal ya, dia kan salah satu aktor dan penegak hukum yang kemudian bermain dalam pengajuan MPK ya oleh koruptor Joko Chandra. Dan di situ Pinangki tidak hanya mendapatkan gratifikasi, tapi juga melakukan praktek pencucian uang dari uang yang didapatkan. Dan saya kira itu adalah kejahatan luar biasa. Kenapa? Mestinya dia harus dihukum lebih berat karena dia adalah penegak hukum. Kalau demikian dia kan tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi. Seorang penegak hukum mestinya dia harus firm terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam tuntutan jaksa di tingkat pertama itu 4 tahun ya, tuntutannya 4 tahun ya. Tuntutannya 4 tahun, cuman divonis sampai 10 tahun. Dan saya kira sah-sah saja pengadilan memvonis ya, memvonis memvonis hukuman itu lebih dari tuntutan. Dan saya kira itu tepat dalam konteks, maksud saya di tengah darurat korupsi Indonesia, mestinya di tengah persoalan korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, mestinya hakim harus seperti itu. Hakim itu harus lebih progresif ya, lebih partisan dalam tanda kutip, menghukum sang koruptor dengan hukuman yang maksimal. Apalagi misalnya dakwaan jaksa itu 3 lapis ya, 3 lapis dengan tindak pidana 3 lapis. Saya kira putusan 10 tahun saya kira sudah tepat. Nah, persoalannya kenapa kemudian di tingkat banding kemudian bisa diskon. Nah, saya pikir ini yang perlu kita cermati ya, perlu kita kritisi, dan saya kira perlu ada semacam anotasi ya dari internal Mahkamah Agung untuk mengevaluasi putusan dari pengadilan tinggi, meskipun posisi hakim dalam hukum kita kan sangat otonom ya, sangat merdeka, tapi bagaimanapun juga dengan diskon dari 10 tahun menjadi 4 tahun, saya kira ini sangat jomplang sekali. Dan saya kira ini akan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ya, tidak memberikan masyarakat, mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki yang notabene adalah pejabat negara, itu adalah kejahatan extraordinary crime, sehingga tentu saja vonisnya ya berharap extraordinary sanksi yang lebih berat semacam itu.